Halo semuanya, hari ini hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dan ini adalah catatan trading saya. Oke, kita mulai dari Euro USD. Euro USD saya nggak punya gambaran pasti sebenarnya mereka akan kemana. Bukan gambaran pasti ya, nggak ada yang pasti dalam trading ya, gambaran jelas mereka akan kemana. Tapi kalau ini boleh saya gambar, ini membentuk wedge itu gini tulisnya, wedge. Wedge ya. Cuman dilemanya begini, kalau nanti hari Kamis suku bunga naik, artinya dolar itu akan naik. Berarti Euro USD, karena dia dolarnya di belakang, maka Euro USD akan turun. Nah, kalau turun, yang pas itu sebenarnya wedge-nya itu naik seperti ini. Kalau wedge-nya begini, maka nanti kita bisa turun. Kita bisa sell maksud saya. Nah, kalau wedge-nya seperti ini, justru cocoknya dia untuk buy seperti ini. Jadi bagaimana? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dan saya juga nggak berencana untuk trading karena seperti yang kemarin saya bilang ya, saya udah cukup profit di bulan ini. Saya rencananya minggu ini libur trading. Jadi saya nggak mau meresikokan keuntungan yang sudah saya dapat dengan membuka posisi baru. Jadi bagaimana dengan Euro USD? Saya nggak tahu, tapi gambaran yang saya bisa dapat untuk saat ini seperti ini. Oke, lanjut. Gold. Sama seperti Euro USD, kalau hari Kamis nanti suku bunga jadi naik, harusnya gold turun. Dan ini formasi head and shoulder udah nggak valid menurut saya ya, karena yang bahu kanan sudah nggak equal dengan bahu kiri. Jadi sudah nggak bisa dibilang lagi head and shoulder. Tapi kalau mencari posisi jual, kalau mencari level jual, menurut saya di sini masih area yang bagus. Karena masih dekat dengan stop loss. Stop lossnya bisa kecil dan ini bagus. Tapi sekali lagi saya nggak tahu. Saya nggak punya gambaran untuk gold. Nah ini wedge ini. Seperti yang tadi ya, ini bisa kita ambil contoh. Ini nice, cantik. Wedge-nya turun, itu lebih cocok untuk buy, bukan sell. Jadi kalau wedge-nya turun, dia lebih cocok untuk buy. Kalau kita mau sell, kita butuh wedge yang naik. Itu kalau mau pakai pattern wedge. Oke lah, lanjut ya. NZD USD. Nah, NZD USD menurut saya sudah membentuk tren turun. Dan kalau suku bunga jadi naik, maka NZD USD harusnya turun. Dan ini cocok dengan trennya. Nah, sekarang kalau kita memang mau ikut tren turun, maka yang kita butuhkan adalah level jual. Dan level jual yang bagus menurut saya untuk NZD USD adalah di sini. Di yang sudah saya tandain ini ya. Jadi kalau dia ke sana, maka dia turun. Masalahnya level jualnya nggak cuma satu, ada dua. Atau dia ke sini, baru dia turun. Nah, kalau ada yang komen, jadi saya ambil yang mana nih Pak? Ya, terserah, Anda juga harus bisa menganalisa chart Anda sendiri. Jadikan catatan trading saya sebagai second opinion, bukan sebagai analisa utama. Tapi harusnya yang bagus di sini, di yang nomor 2, karena ini kan kalau kita garis, kalau kita garis ini breakout. Nggak cocok juga ini sebenarnya. Jadi trendline yang ini sepertinya antara valid nggak valid ya. Tapi ya seperti inilah gambaran saya untuk NZD USD untuk saat ini seperti ini ya. Kemudian AUD USD juga sama. Ini trennya sudah turun, dia membentuk penurunan. Jadi yang kita butuhkan adalah level jual. Level jualnya di mana? Sama juga. Kalau kita bikin garis seperti ini, harusnya di bawah ini, nggak sampai breakout. Jadi entahlah, mungkin di sini baru kita
sell turun. Saya nggak tahu. Untuk Audi USD saya nggak punya sell jual untuk saat ini. Jadi gambaran saya cuman sampai di sini. Untuk USD-Yen. Nah, kembali lagi soal suku bunga. Kalau memang suku bunganya naik, maka dolar naik. Berhubung USD-Yen itu USD-nya di depan, maka ini buy. Jadi yang kita butuhkan adalah level beli. Level belinya di mana? Nah, kalau ini saya gambar, saya tarik garis, ini menurut saya channel yang bagus. Tapi channelnya sudah breakout. Ya betul, channelnya sudah breakout. Tapi kan ada yang namanya pullback, jadi masih bisa dia turun lagi. Yang penting itu stop lossnya dulu. Stop loss di mana? Kalau ini memang channel dan ini ada double bottom ya, satu, ini dua. Nah, berarti kita stop lossnya taruh kisaran di sini di bawahnya. Nah, tempat beli yang ideal itu di mana? Ya, tempat beli yang ideal itu yang paling dekat dengan stop loss. Jadi cari pullback yang paling dekat dengan stop loss. Jadi kita bisa pasang stop loss kecil, baru kemudian kita beli. Ini gambaran yang paling jelas untuk USD-Yen untuk saat ini ya. Oke. Untuk pound saya nggak punya gambaran, saya nggak tahu dia mau kemana. Tapi kalau ngikut teori suku bunga itu tadi, ya harusnya pound USD turun. Tapi di mana turunnya? Entahlah. Apakah di sini atau di sini? Saya nggak tahu. Saya nggak punya level yang pas untuk pound USD. Jadi itu saja video untuk hari ini. Secara umum masih konstruktif, saya nggak punya level yang cukup meyakinkan kecuali NZD USD. Sisanya saya nggak punya level yang pas. Jadi kita tunggu saja sambil melihat bagaimana market ini berjalan untuk 2 hari ini. Oke, sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.